Salam olahraga, halo Sobat Kaldion Sport dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Ridwan Arif. Kali ini saya akan kembali menyapa sobat-sobat di rumah melalui segmen vlog, ya, segmen terbaru atau playlist terbaru dari Kaldion Sport. Topik hari ini adalah Timnas Indonesia U23 uh, menjadi runner up ya, atau bisa dibilang kurang beruntung pada laga final melawan Timnas Vietnam U23 dalam pertandingan Piala AFF U23 yang digelar di Thailand. Seperti yang kita ketahui pada ajang turnamen kali ini, Timnas Indonesia sebenarnya bisa melaju sampai ke tahap final ini menurut kacamata kami itu sudah cukup bagus karena persiapan yang sangat mepet dan juga pilihan pemain yang ada itu tidak banyak ya, sehingga membuat Coach Sintayong tidak mempunyai banyak opsi ketika pertandingan itu harus berlangsung seperti tadi malam, yaitu sampai ke babak adu penalti. Jadi kalau kita gambarkan sedikit, kekalahan adu penalti semalam itu adalah hanya dari faktor kurang beruntung saja menurut kacamata kami, karena sebenarnya kiper kita yaitu Mas Hernando Adi Sutaryadi itu dia sudah berhasil ya menampilkan permainan terbaiknya. Hal itu terbukti dia bisa menepis tendangan penalti dari timnas Vietnam di waktu normal. Sayangnya karena tadi yang pertama ada faktor minimal pemain yang dipilih itu tidak banyak, lalu ada faktor kelelahan, ada juga faktor-faktor yang lain seperti kinerja wasit ya. Ya, itulah yang salah satunya menjadi penyebab di mana sebenarnya timnas kita sedikit tidak diuntungkan begitu. Yang pertama faktor kelelahan. Bermain hingga babak adu penalti tentu sudah pasti membutuhkan fisik yang harus ekstra karena kita dipaksa bermain 120 menit itu waktu normal, sedangkan di layar kaca semalam itu penambahan waktu cukup lama ya. Seperti contoh, injury time-nya itu hanya 5 menit di babak kedua, tapi baru di stop itu lebih dari 95. Harusnya kan 95 sudah selesai nih untuk babak penambahan waktu, tetapi semalam kita melihat bahwa wasit mengulur waktu. Dari situ sudah membuat fisik dari pemain itu lelah. Ditambah hingga menit ke-100 kalau nggak salah baru ditiup peluit tadi malam. Ditambah perpanjangan waktu 2 kali 15, itu pun juga masih ada injury time-nya. Dan secara matematis juga Vietnam pun sebenarnya juga mengalami kelelahan. Terbukti di penambahan waktu tadi 2 kali 15 menit itu banyak peluang Vietnam yang tidak on target, sehingga sebenarnya kedua tim ini mengalami sama-sama kelelahan. Yang kedua, dari segi adu penalti, sebenarnya penembak Indonesia cukup on target semua ya. Terbukti 5-5-nya bisa masuk jadi gol. Sayangnya di penembak ke-6 ya, yang menjadi eksekutor Hernando. Sehingga banyak pertanyaan, mengapa Hernando yang mengambil tendangan di tembakan ke-6? Kenapa bukan pemain yang lain? Tentu hal ini sudah dirapatkan dan mungkin dalam tim itu yang memiliki kesiapan adalah Hernando. Karena menembak tendangan penalti itu bukan hanya membutuhkan teknik, tetapi juga kesiapan mental ya. Nah, kalau pemirsa simak, 3 atau 4 pemain terakhir Indonesia itu menembakkan tendangan di sudut kanan dari Vietnam. Nah, Hernando sebagai penembak ke-6, sayangnya menurut saya ya, sebenarnya Hernando ini cukup cerdik. Dia bisa membaca tendangan lawan ya, dia atau ke kanan atau ke kiri atau ke tengah gitu.
dibandingkan Vietnam. Tetapi sayangnya ketika Hernando menjadi eksekutor penalti tendangan, itu diarahkan ke sudut kanan juga. Jadi saya melihatnya bahwa kiper Vietnam sudah mengetahui bahwa atau membaca ya, di 3 atau 4 tendangan terakhir timnas Indonesia itu selalu di sudut kanan atau sudut kirinya bagi si kiper ya, kiper Vietnam, sehingga mungkin semacam refleks si kiper itu sudah membaca bahwa ini akan arahnya ke sudut kiri saya atau sudut kanan dari penendang gitu. Dan di situ uh, beban dari seorang Hernando cukup berat ya, karena seolah-olah kesalahan itu menjadi milik dia ya, karena mau tidak mau kan, karena sudah 5 penendang masuk semua dan dia adalah penendang ke-6, maka penendang ke-6 Vietnam ketika gol ya itulah pemenangnya. Makanya semalam beban berat itu memang sebenarnya ketika babak adu penalti Hernando lah yang paling berat gitu. Jadi kesimpulannya dari vlog kali ini adalah bahwa variasi tendangan itu memang dibutuhkan, karena kami tahu bahwa mungkin sudah dipersiapkan skema adu penalti. Tentu tim pelatih pasti sudah menyiapkan, tetapi pada saat mempraktekkan itulah ternyata ke satu titik yang sama itu mungkin dibaca oleh kiper Vietnam, sehingga Vietnam lah yang akhirnya berhak menjadi juara AFF U23 tahun ini. Mungkin itu sedikit ulasan kami tentang laga final Piala AFF U23 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam. Saksikan terus vlog-vlog saya berikutnya. Sesibuk apapun kalian beraktivitas, jangan lupa untuk berolahraga. Terus tonton dan ikuti channel YouTube Kaldion Sport. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, komen, dan like ya. Kami tunggu. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya dan salam olahraga.